Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi begal payudara meresahkan warga Klaten Utara. Polisi diminta segera menangkap pelaku. Minyak goreng kemasan minyak kita langka di pasaran. Sejumlah pedagang memanfaatkan kurangnya pasokan dengan menaikkan harga minyak kita. Talut jebol karena longsor menimpa rumah warga di Magelang. Sebuah rumah di perkampungan padat penduduk yang sedang terendam banjir di Pekalongan, Jawa Tengah Sabtu pagi mengalami kebakaran. Warga pun bergotong royong memadamkan api menggunakan air banjir. Warga Keraton Kidul, Kelurahan Keraton Kramat, Kota Pekalongan panik saat sebuah rumah terbakar di tengah kepungan banjir. Warga berusaha memadamkan api dengan air banjir yang berada di lokasi sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Kebakaran diketahui saat ada kepulan asap tebal di atap rumah warga bernama Ilham. Saat kejadian, rumah tengah ditinggal pemiliknya. Satu rumah yang kebakaran dan alhamdulillah dengan kecepatan warga membantu hingga merembet ke rumah-rumah lainnya. Terima kasih. Tadi pas ada banjir Pak ya, jadi airnya bisa untuk madamkan. Betul, nah, ini juga pas airnya kita ambil air dari ember masing-masing dari yang terkena air ini. Tepat. Berarti satu rumah Pak ya? Ya. Api padam setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Akibat lalu lalang kendaraan-kendaraan proyek tanggul penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan, jalan di Kelurahan Krapyak dan Degayu rusak. Warga akhirnya memblokade jalan karena janji perbaikan jalan tak kunjung terrealisasi. Warga Kelurahan Krapyak dan Degayu, Kota Pekalongan memblokade jalan menuju proyek pembangunan tanggul penanganan banjir dan rob. Warga geram lantaran kendaraan proyek yang berlalu lalang membuat jalan di permukiman mereka rusak sepanjang 1 km. Warga mengatakan pihak pembangunan proyek tanggul berjanji segera memperbaiki jalan yang rusak, namun jalan tak kunjung diperbaiki. Kerusakan jalan semakin parah karena masuk musim penghujan. Bahkan seorang warga alami kecelakaan hingga terluka. Sebagai bentuk protes, warga memblokade jalan hingga perbaikan yang dijanjikan terrealisasi. Sempat dijanjiin untuk perbaikan sepanjang jalan jembatan sampai ke ujung sana, cuman untuk saat ini memang saya lihat actionnya belum terlalu maksimal. Berapa kilo yang mengalami kerusakan Pak? Kisaran habis 1 kiloan Pak. 1 kiloan. Ya. Bahkan kemarin itu sempat ada warga yang jatuh sampai kakinya bengkak. Kita juga mau nuntut sama siapa, kita juga susah. Kita bingung lah Pak. Ya, ini aksinya sampai kapan rencana? Ya selama tuntutan ini belum terrealisasi, mungkin warga Akan blokir jalan terus ya? Akibat aksi warga, belasan armada proyek tak bisa melintas dan hanya bisa terparkir. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Akibat diguyur hujan berintensitas tinggi selama berjam-jam, talut rumah warga Desa Windusari, Kabupaten Magelang longsor dan nyaris menimbulkan sebagian rumah warga. Bersama-sama warga dan petugas membersihkan longsor dari sebuah talut di Dusun Ngadi Gunung, Desa Windusari, Kabupaten Magelang. Longsor akibat talut jebol menimbun sebagian rumah warga. Akibat peristiwa ini, atas dan dinding tembok warga rusak. Talut yang jebol karena tingginya intensitas hujan yang terjadi berjam-jam pada Jumat malam lalu. Talut sepanjang 8 meter pun akhirnya jebol. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi kerugian pemilik rumah hingga jutaan rupiah. Pas tadi malam kisaran jam 6:30 habis waktu maghrib itu hujan sini lebat sekali. Saya tidak tahu sudah terjadi longsor menimpa rumah saya. Langkah dari pemerintah desa
maupun masyarakat, tokoh masyarakat setempat mengadakan kerja bakti bersama untuk mengantisipasi hujan susulan agar tidak lebih parah lagi longsor. Ya, selain talut yang jebol, hujan berjam-jam di Desa Windusari, Kabupaten Magelang juga menyebabkan longsor di jalan penghubung. Tak adanya alat berat, maksud kami, membuat proses pembersihan material longsor di sejumlah titik terhambat. Longsor di jalan penghubung antar Kecamatan Windusari dan Bandongan belum tuntas dibersihkan. Terlihat timbunan longsor masih menutup separuh jalan. Kendaraan yang bisa melintas hanya motor, itu pun harus bergantian. Sementara untuk mobil harus mencari alternatif jalan lain. Kondisi ini mengganggu para pengguna jalan. Lambatnya proses pembersihan sisa longsor karena tak ada alat berat untuk mengangkut material longsor. Petugas masih menunggu kedatangan alat berat. Ada 4 titik di Windusari yang terjadi tanah longsor karena tadi malam hujan deras yang sangat tinggi untuk intensitas. Dan sementara kita masih menunggu alat berat yang dikabarkan nanti siang akan membantu pembersihan longsor di jalan penghubung wilayah Windusari, Bandungan. Longsor di daerah ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan pada Jumat malam. Ada 4 titik longsor yang terjadi di Desa Windusari, 3 titik di sepanjang jalan penghubung antar kota dan kecamatan, sementara 1 titik lainnya dekat permukiman penduduk. Salah satu longsor sampai menimpa rumah warga. Mereka yang tinggal di dekat titik longsor memilih mengungsi karena takut ada longsor susulan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Jumlah rumah rusak semakin banyak dampak dari tanah bergerak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Bahkan tingginya intensitas hujan membuat longsor semakin mendekati perumahan. Tanah bergerak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang semakin meluas. Kini puluhan rumah warga di perumahan Ungaran Asri Residensi Punsai terkena imbasnya. Puluhan rumah rusak, retakan di sejumlah bangunan semakin parah hingga tak bisa dihuni lagi. Sebagian warga yang rumahnya terkena imbas tanah bergerak pindah ke rumah yang masih kosong. Namun ada pula warga yang memilih meninggalkan perumahan ini. Retakan baru terjadi setiap harinya, mulai dari dinding, lantai hingga atap rumah. Selain merusak rumah, akses jalan perumahan juga rusak dan berbahaya untuk dilalui. Warga menduga longsor terjadi karena buruknya sistem drainase di perumahan. Bahkan tak ada talut di belakang perumahan pada letaknya di lereng gunung perbukitan. Ya mungkin dampak dari longsor atau sama pergerakan tanah ini. Mana saja Pak yang retak Pak di rumahnya Bapak? Dari sini sampai kamar mandi. Dalam rumah berarti Pak ya? Terus yang kamar-kamar lantai turun 5-10 cm. Bagaimana Pak tanggapan dari pengembang? Katanya sih mau nanti direlokasi baru perbaiki. Cuma ini baru wacana. Kalau tidak lanjut belum tahu juga. Warga akhirnya membuat pembuangan air darurat untuk mengantisipasi longsor karena cuaca ekstrim masih berlangsung. Di RW 20 sendiri, Pak RT beserta warga masyarakat di perumahan Punsai ini berinisiatif menggalang swadaya bersama dan membuat suatu talang atau yang bisa dilihat di sebelah sana itu untuk menanggulangi atau menyikapi air itu untuk bisa mengalir dan tidak mengakibatkan longsor. Warga berharap adanya pencegahan atas bencana tanah bergerak sehingga warga bisa tinggal dengan aman dan kerusakan tidak semakin meluas. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya, lebih dari 300 sapi terindikasi lumpy skin disease atau LSD di Kota Semarang. Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang mengimbau para peternak untuk mengisolasi sapi yang terkena LSD agar tak menyebar ke ternak lain. Lebih dari 300 kasus lumpy skin disease ditemukan di Kota Semarang.
Berbagai cara dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini. Di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang misalnya, kelompok Tani Rezeki Lumintu langsung mengisolasi sapi yang terindikasi LSD agar tidak semakin meluas. Selain itu, pembersihan kandang juga semakin rutin, yakni 2 kali sehari. Penemuan kasus LSD terungkap saat petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang hendak memberikan vaksin penyakit mulut dan kuku untuk sapi. Namun saat mengecek kondisi sapi, ada gejala LSD berupa benjolan di kulit. Kalau di sini kalau yang penyakit LSD itu alhamdulillah belum terlalu parah. Paling yang di sini yang pernah terjadi itu baru gejala. Terus kebetulan waktu itu dari Dinas Pertanian Kota Semarang melakukan vaksin, kelihatan ada yang gejala, terus langsung diobati, itu berapa hari langsung kering sembuh. Ya belum begitu parah kan, cuman baru dari awal. Gejala gitu kan? Nah gejala. Terus diobati sama dinas. Sekarang sudah sembuh mas. Sudah sembuh. Gejala ini seperti apa sih Pak? Ini bentuk itu seperti kayak stem itu kelereng. Oh seperti kelereng. Itu kalau tidak diobati kan dia bisa mecah itu keluar anaknya. Akhirnya kan jadi luka itu kan. Ada 4 sapi yang terdeteksi LSD. Karena cepat ditangani, penyakit LSD tak meluas ke hewan ternak lain. Pada 2021 lalu, LSD dilaporkan muncul di Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Namun kini LSD mulai merebak di tanah air. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.